bagaimana tanggapan Anda mengenai kemunduran diri dari Kepala OIKN dan Wakil Kepala OIKN? Adakah yang bisa Anda sampaikan mengenai hal tersebut? Bagaimana kira-kira nasib IKN ke depannya dan juga tanggapan mengenai utilisasi dari IKN segera ini, yaitu adalah pelaksanaan upacara 17 Agustus yang tadinya ingin semua dilakukan di IKN, sekarang jadi di Jakarta dan IKN. Silakan Pak. Ya, kalau sebetulnya tidak ada pengaruhnya mau mundur atau tidak. Sebetulnya tidak mundur kan itu diberhentikan karena Bambang Susantono tidak sanggup. Itu permintaan Pak Presiden yang sekian ribu orang datang untuk 17-an itu. Jadi sekarang juga tim eselon satunya sudah 3 lagi mundur. Nanti sebentar lagi tadi saya ketemu salah satu, mereka juga bilang hari ini rapat penentuan, kalau tidak kami semua akan mundur. Nah kalau itu yang terjadi, nah ini yang agak konyol. Kasihan Pak Basuki. Ya, tapi untuk utilisasinya tadi Andrinov sudah bilang begitu, betul nggak bisa. Tahun lalu saya ke New Cairo, ibu kota Kairo yang baru, sudah selesai tahun 2017, dibangunnya sejak kapan gitu, sampai sekarang masih kayak kota hantu, sunyi gitu ya. Nah jadi nggak bisa lah dipaksakan. Tanah juga belum stabil, bayangkan Kalimantan itu tanahnya lembek, tanah liat gitu, kalau hujan dia jadi bubur. Nah, apakah teknologi bisa memecahkan supaya dia tidak ambles atau dia longsor? Itu saya nggak tahu, saya bukan ahlinya. Tapi hati-hati dengan tanah Kalimantan tuh tipenya seperti itu. Jadi harus ekstra, saya khawatir kembali lagi maintenance operasinya akan mahal. Ya, kalau cepat-cepat, sudahlah sabar. Alam tidak bisa diakali dengan semena-mena. Tanah itu harus padat dengan waktunya. Tidak bisa dipaksa, itu yang terjadi, yang akan terjadi. Nah sekali lagi, tadi juga Andrinov ketemuan, ini jadi kota industri yang sama-sama Jakarta, harusnya tidak, harusnya di situ ada kota budaya, ya kan, ibu kota. Di Canberra itu bukan kota bisnisnya ada di Melbourne, di Sydney. Nah kita kalau mau di kota industri lagi, lah sama aja, ngapain jauh-jauh pindah mahal-mahal. Itu sih tanggapan saya. Sudah luar biasa jelas Pak, terima kasih banyak. Mungkin singkat saja Pak, sebagai penutup di segmen Fokus on Infra ini, mungkin ke Pak Agus lagi dia terlebih dahulu Pak. Nasib IKN ini sebaiknya ke depannya seperti apa Pak? Dari regulasi yang harus dikerahkan untuk IKN ke depannya. Ya begini, IKN sudah regulasinya ibu kota, kita sudah tidak punya ibu kota yang baru belum jadi, ya kan? Dan saya yakin 10 tahun juga belum jadi gitu ya. Dan ini kan harus full APBN. Adakah uang APBN itu? Di presiden yang baru nanti dipakai untuk makan bersama. Anggarannya nggak ada. Bu Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa dana untuk makan gratis tidak ada. Sementara IKN terus-terusan. Saya nggak tahu berapa miliar, ratus atau puluh miliar untuk acara 17 Agustus di IKN. Itu pemborosan menurut saya. Sudahlah, hentikan 17 Agustus di Jakarta saja. Kan ya adanya di situ. Meskipun sudah bukan di ibu kota, tapi ya semua fasilitas ada dan tidak akan semahal di IKN. Bayangkan menghandle 2.000 orang. Dengan apa? Dengan bus, Damri suruh ke sana. Terus tapi nggak ada anggaran. Untuk keamanan juga belum jelas. Keamanan itu TNI tidak diberikan anggaran cukup untuk membangun pangkalan misalnya di sana. Ini juga problem yang tidak bisa diselesaikan singkat gitu. Itu saja. Jadi menurut saya sudah aja slow down. Ya, jangan terburu-buru, itu saja. Baik, terima kasih Pak Agus. Sudah cukup jelas Pak Andrinov, silakan Pak sebagai penutup di Fokus on Infra. Kalau mengenai pindah ibu kota sendiri atau kebutuhan pindah itu cukup ya dari segi kajian berbagai aspek itu diperlukan. Oke. Ya. Tetapi itu diperlukan ya Pak ya. Soal eksekusinya memang harus terukur sesuai dengan kemampuan. Ya. Maka ya lihatlah kemampuan anggaran. Nah dari segi kemampuan anggaran, kalaupun mau dipercepat paling mungkin 10 tahun ya, untuk membangun kawasan inti pemerintahan yang memang harus pakai APBN, nggak boleh pakai dana dari luar atau dari pihak swasta karena nanti akan jadi terganggu arahnya, misinya akan ditabrak nanti oleh kepentingan-kepentingan sempit juga. Nah kalau dipercepat lebih cepat dari itu 4 tahun 5 tahun itu memang akan repot. Ya, nanti juga dampaknya ke kualitas bangunan dan segala macam gitu. Jadi sekali lagi dari kajian-kajian yang sudah dilakukan, pindah ibu kota ini memang perlu. Ya, banyak alasan di situ, ada belasan, bukan 2-3 yang disebut, tetapi harus realistis cara mengeksekusinya. Eksekusinya, itu saja catatan dari Pak
Dan harus kembali ke misi awal. Kembali kepada misi awal dan tujuan dari didirikannya New Capital City ini untuk Indonesia, dan tentunya harusnya memberi manfaat ya Pak ya untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia.